Halo? Yo, partain aku ya. Kalian pernah gak sih ngerasa kurang, feeling less, ngerasa kayaknya ada sesuatu hal yang pengen banget kalian rubah dalam diri kalian sendiri? Dan hal-hal itu terjadi setelah kalian membandingkan apa yang mungkin kita gak punya dan apa yang orang lain punya. Iya, kali ini kita bakalan bahas tentang insecure lagi nih. Tapi aku gak sendirian. Kali ini tim Hello Bagas kedatangan seseorang yang spesial banget, yang mungkin sudah sering banget menghiasi timeline atau FYP TikTok kalian. Iya, seseorang dengan konten-konten positifnya, dengan konten day in my life-nya. Siapa lagi kalau bukan Bella Tobing. Silakan Kak Bella, sapa dulu teman-teman di sini. Halo, gue Bella Tobing. Kalian apa kabar? Nah, kalian apa kabar tuh? Dijawab dengan baik ya. Entah dalam hati kalian atau mungkin di komentar. Kita bisa berbagi semangat. Kita bakal ngebahas tentang insecure. Dan mungkin teman-teman kerasa kayak, wah Kak Bella ini pembawaannya udah sangat-sangat pede. Udah sangat-sangat, wah gue bisa nih menghadapi semua ini. Wah gue bisa nih keren dengan cara gue sendiri. Apakah Kak Bella tuh langsung dapet caranya tuh langsung terlahir dengan pede atau terlahir dengan energi yang wah keren banget, kuat banget gitu? Pasti kita juga pernah, atau sebagai manusia juga pernah kerasa feeling down. Buat teman-teman atau mungkin buat Bellovers yang udah nungguin talks ini, kita bakalan mulai dengan 3, 2, 1. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur bersama Bella Tobing, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Anyway Kak Bella, kabarnya gimana hari ini? Kabar gue baik, kabarnya Bagas gimana? Baik juga. Kak, ini mungkin pertanyaan pertama langsung dalam nih. Pernah gak sih seorang Bella Tobing ngerasain insecure? Pernah banget. Kalau boleh tahu insecure karena apa nih? Karena gue berkulit gelap. Terus gue juga pernah gemuk. Dan gue tidak terlalu tinggi. Oke. Dan juga gue minoritas. Oke, I see. Udah, pernah gak sih Kak sampai dapat kata-kata yang mungkin menyakitkan dari orang lain? Pernah sih, tapi cenderung ke colorism. Jadi kan gue beragama Kristen. Terus ada temen gue ngomong gini, lu Kristen, kok lu hitam? Waduh. Terus gue juga pernah waktu SD dipanggil Papua hitam, padahal I'm not even Papuan. Yes. Kayak gitu. Tapi dan gue juga bukan satu-satunya orang yang berkulit gelap di situ. Nah itu gue pernah insecure parah sampai gue menganggap bahwasannya gue tidak lebih dari siapapun. Oke. Gue itu rendah dan gue itu kayak kampung. Gitu. Dan gue menganggap kayak orang yang kulitnya bersih, kulitnya putih dan lain sebagainya itu adalah orang-orang yang di atas gue banget. Gitu. Itu dulu. Oke. Kalau mungkin boleh aku tanya lagi, ada nggak sih perkataan yang paling menyakitkan sampai hari ini masih diinget dari orang lain yang mungkin nggak suka sama kakak? Jujur nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Oke. Soalnya gue udah berdamai sama diri gue sendiri. Jadi hal-hal negatif yang mungkin dulu pernah bikin gue terpuruk udah nggak lagi di pikiran. Keren banget teman-teman. Berdamai dengan diri sendiri memang sepenting itu sih. Dan buat kakak, karena mungkin di sini teman-teman juga ngerasa insecure, ngerasa masih kok dia bisa ini, kok gue enggak ya? Kok dia bisa hal-hal yang lain, kok gue sebenarnya gue nggak bisa apa-apa gitu. Coba dong Kak, mungkin bisa dikasih sesuatu hal yang sebenarnya kita tuh bisa melakukan hal-hal yang lain gitu. Sebenarnya kita tuh hebat gitu. Menurut Kak Bella gimana? Yang pertama harus lo lakuin adalah coba untuk cari tahu mau lo apa. Lo kenalin dulu diri lo sama diri lo. Lo ngerti nggak maksud gue? Jadi kayak lo harus tahu nih mau lo sendiri tuh apa. Lo harus sayang sama diri lo sendiri sampai-sampai tidak ada celah untuk orang nyakitin lo. Ketika lo udah sayang sama diri lo sendiri, lo tidak akan membandingkan diri lo dengan orang lain.
Lo tidak akan berfokus pada apa yang orang lain bisa sementara lo enggak. Tapi lo akan berfokus bahwasannya, oh gue juga punya keistimewaan lain, gue juga punya kelebihan lain, dan mungkin gue lebih unggul di situ ketimbang orang lain, dan lo akan merasa lebih bersyukur. Dan selanjutnya, berdamailah sama diri lo sendiri. Berdamai sama diri lo sendiri terhadap perkataan orang, terhadap pandangan orang, dan terhadap gimana lu memandang diri lo sendiri. Lo ngerti maksud gue? Ngerti. Karena kalau lu merasa lu jelek, orang akan mikir lu jelek. Tapi kalau lu merasa lu cantik, orang akan berpikir bahwa lu cantik. Kalau lu merasa lu keren, ya orang akan mikir lu keren. Bener banget sih. Kadang kita lupa untuk sugesti yang positif kepada diri sendiri. Kadang kita selalu mikirin perkataan orang lain, padahal orang lain pun gak berkata hal tersebut. Padahal yang jahat tuh sebenarnya isi kepala kita sendiri. Iya gak sih Kak? Benar, makanya penting banget untuk tahu apa yang lo mau, untuk mencintai diri lo sendiri dan berdamai dengan diri lo sendiri. Nah, mungkin buat teman-teman di sini juga yang ngerasa insecure, yang ngerasa Kak, kayaknya gue tuh gak pantas disayang sama orang lain. Menurut lo gimana sih? Kata-kata itu tepat gak sih? Kalau gue mungkin berpikir bahwasannya gue gak pantas untuk disayangin sama orang lain, berarti gue belum sayang sama diri gue sendiri. Karena ketika lu sudah belajar untuk sayang sama diri lu sendiri, lu baru mulai bisa mengizinkan orang lain untuk masuk dan sayang sama diri lu sendiri. Gimana caranya lu bisa membiarkan orang lain masuk untuk sayang ke diri lu sendiri sementara lu tidak menyayangi diri lu sendiri? Kan gitu. Atau gimana caranya lu bisa sayang sama orang lain kalau lu gak sayang sama diri lu sendiri? Wah, gila, dalam banget ya teman-teman. Mungkin ini yang sering kita lupa atau kita bahkan gak pernah tahu. Kita tuh jadi ngasih PR orang lain buat sayang sama kita, padahal itu bukan kewajiban mereka. Iya gak sih Kak? Benar. Nah terus ya itu udah kewajiban kita buat sayang sama diri sendiri dulu gitu. Tapi buat sayang sama diri sendiri dulu, kalau misalkan kan ada batasan-batasannya kayak gimana sih caranya sayang sama diri sendiri tapi jangan sampai egois? Menurut Kakak gimana? Menurut gua adalah lo harus membedakan mana komentar yang baik, mana komentar yang buruk. Lo harus bisa membedakan mana nasihat yang bisa lo ambil, mana yang tidak. Kalau lo bisa memfilter itu semua, lo bisa menjalani hidup lebih baik sehingga lo bisa belajar ke depannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik juga. Gitu. Jadi untuk tidak egois pun ya gitu, lo harus tetap terima pendapat orang, tapi terima bukan berarti lo melakukan. Lo harus memfilter lagi mana yang mungkin lebih relate ke lo, mana yang tidak. Tanya juga ke orang lain, tapi orang lain yang lo percaya, misalkan gimana pendapat mereka dan lain sebagainya. Ketika itu lo mungkin akan lebih berpikir, oke, gue kayaknya tahu nih gue harus apa. Jadi teman-teman, yang di sini bisa aku tangkap adalah kita boleh sayang sama diri sendiri, tapi jangan sampai menutup orang-orang yang akan datang atau ingin ngasih sesuatu yang mungkin berharga banget kalau misalnya kita lewatin gitu aja. Dan di sini aku pengen nanya ke Kak Bella, Kak, bener nggak sih kalau semua itu nggak selalu tentang fisik? Ada value yang lebih dalam lagi atau value yang lebih dihargai lagi dari ketimbang paras, kecantikan, ketampanan? Iya nggak sih Kak? Bener. Karena menurut gue apa yang lo lihat itu bisa membosankan, tapi apa yang lo rasain itu bakal selalu dikenang. Sesimpel kayak mungkin lo memiliki personality yang baik, itu akan terus diingat sama orang. Lo mempunyai value yang lebih yang mungkin nggak orang lain punya. Ya mungkin lo membantu banyak orang. Orang-orang yang lo bantu tuh akan lo ingat terus, akan ingat lo terus gitu. Ketimbang kayak oke, lo cantik, ya udah lo cantik, udah terus apa lagi? Oke, lo ganteng, ya udah lo ganteng, terus apa lagi? Gitu. Tapi ketika lo mempunyai personality atau kepribadian yang baik, orang akan terus ingat lo, bahkan sampai lo mati. Bener banget teman-teman, dalam banget ya. Baru beberapa pertanyaan aja langsung ditebas dengan habis. Ini bisa jadi quotes-quotes yang sangat bagus. Tapi jadi gugup gue, rada gugup. Gak apa-apa. Ini memang topik yang sangat dalam sih kalau menurut aku. Dan ini adalah last question buat menutup cerita sebelum tidur kali ini. Ini adalah pertanyaan pamungkas. Gimana sih Kak caranya buat berhenti bandingin diri kita sama orang lain? Fokus ke diri lo sendiri. Itu menurut gue. Ketika lo udah fokus sama diri lo sendiri, lo akan tahu apa yang lo bisa.
Coba juga lo menyadari apa kurang lo dan apa kelebihan lo. Ketika lo menyadari apa kekurangan lo, either lo akan berdamai sama diri lo sendiri, atau lo jadi tahu nih apa yang mesti diperbaiki gitu. Nah kalau lo juga menyadari apa kelebihan lo, di situ lo akan sadar bahwasannya, oh ternyata gue tidak sejelek itu, oh ternyata gue spesial, kayak gitu. Jadi ketahui dulu, fokus dulu sama diri lo sendiri. Dan lo harus juga mau sadar kelemahan dan kelebihan lo apa. Oke, deep banget. Jadi harus fokus dulu ke diri sendiri ya, buat sayang sama diri sendiri. Karena memang buat nggak bandingin diri sendiri sama orang lain adalah fokus ke diri sendiri. Kadang ngebandingin itu terjadi ketika kita terlalu punya banyak waktu luang, ya nggak sih Kak? Buat merhatiin orang lain, peduli sama masalah orang lain. Maksudnya bukan peduli sama hal-hal yang mungkin nggak harus kita peduliin gitu. Bener, karena fokus lo ke orang lain bukan ke lo. Betul banget. Jadi kayak seolah-olah gini, lo ngeliat ke depan, yang lo lihat jalanan. Tapi kalau lo lihat ke bawah, lo mungkin ngeliat ada tanaman di situ. Tapi karena lo fokusnya ke depan, lo nggak ngeliat kalau di bawah lo ada tanaman yang indah. Lo ngerti kan maksud gue? Ngerti banget. Sama aja ketika lo terpaku sama gadget lo mungkin udah melewatin berbagai awan-awan atau langit-langit yang mungkin ada di situ buat menghibur diri lo. Benar. Jadi gitu teman-teman, fokus ke diri sendiri. Dan semoga sih buat teman-teman yang lagi ngerasain insecure banget, Talks ini bisa menyembuhkan kalian, bisa ibaratnya mempuk-pukan malam-malam kalian nih, biar besoknya bisa lebih baik lagi. Tapi jadi banyak PR loh. Jadi banyak PR, kayak mereka harus sayang sama diri mereka sendiri. Mereka harus tahu mau mereka apa. Mereka harus fokus sama diri mereka sendiri dulu. Lalu mereka harus sadar kekurangan dan kelebihan mereka apa. Dan apa yang harus dilakukan setelahnya. Benar. Jadi teman-teman mungkin sekian dulu talk sama Bella Tobing kali ini. Habis ini bakal recording di podcast Kita dan Waktu. Jadi buat teman-teman yang cuma dengerin cerita sebelum tidur, langsung juga berpindah ke podcast Kita dan Waktu. Dan Kak Bella mungkin ada yang pengen di-announce dari sosial medianya, silakan. Gue gak tahu Pan. Pokoknya kalau misalnya teman-teman butuh mood booster yang sangat positif, butuh konten-konten yang mungkin gue pengen konten yang lebih sederhana, atau pengen konten yang lebih bisa bikin gue lebih bahagia, bikin lebih tenang, lo bisa main-main ke TikToknya Kak Bella Tobing. Karena di situ ada Day in My Life yang ya gue udah pernah gue sebutin di video capek ya, sama aku juga, itu adalah mood booster gue. Dan sekarang gue ngobrol sama mood booster gue, jadi gue seneng banget. Ya udah, mungkin ada yang pengen Kak Bella sampaikan lagi? Pelajaran dalam hidup itu bisa dipelajari dari hal kecil, sesimpel beresin kamar mungkin. Jadi menurut gue, coba lebih memperhatikan sekitar dan tarik pelajaran yang bisa lo ambil dari setiap segi kehidupan. Jangan muluk-muluk mikirin hidup, karena hidup udah terlalu pusing sama urusannya sendiri. Gitu, itu dari gue. Ya udah, so gue dan Bella Tobing pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di another cerita sebelum tidur episode selanjutnya. Bye. Dadah.